baju, baju, baju kaos, kemeja, dan lain sebagainya. Pak, ini Excel-nya di share screen juga. Boleh. Tapi nanti yang kalau bisa di share screen itu foto kegiatan ya. Foto kegiatan. Iya, Oh iya, foto. Pak. Excel-nya nggak usah atau lihatkan kuadrannya aja. Hasil apa temuan kalian itu berada di posisi mana saat ini dia kan. Oh ya, Pak. Oke, ini. Baiklah, jadi dari wawancara kemarin kami telah membuat kuesioner untuk diisi atau pernyataan yang akan dinilai oleh usaha dari Royal Konveksi, di mana jumlah jumlah indikatornya itu ada 4, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Di kekuatan ada 16 butir pernyataan, kemudian di weakness atau kelemahan ada 5 butir pernyataan, di peluang ada 6 butir pernyataan, dan di tantangan ada 4 butir pernyataan. Di mana hasil dari skor total 4 faktor, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan telah ditemukan. Yang pertama itu adalah faktor internal yang kekuatan. Itu skor totalnya adalah 4,97794. Kemudian faktor internal kelemahan, skor totalnya adalah 4,6. Dan kemudian dari faktor eksternal, skor total faktor eksternal yang peluang itu 4,71429. Dan yang terakhir faktor eksternal bagian tantangan, skor totalnya adalah 4,1. Nah, kemudian dicari IFE dan EFE-nya untuk mencari koordinat analisis internal untuk angka atau titik di kurva X, dan koordinat analisis eksternal untuk mencari titik di kurva Y, yaitu EFE-nya. Nah, yang untuk titik di kurva X itu dikurangi skor total kekuatan, dikurang skor total kelemahan, hasilnya adalah 0,37794. Dan untuk koordinat yang di titik Y, hasilnya adalah skor total peluang dikurang skor total tantangan, di mana hasilnya adalah 0,61429. Nah, langsung dibuat kurvanya, di mana kurva dari kurva ini dapat diketahui bahwa hasil SWOT dari analisis ini adalah berada di kuadran 1, karena yaitu berada di di kanan atas. Keduanya positif. Yang ini yang di titik X-nya atau koordinat X-nya itu 0,37794 di sini. Kemudian titik Y-nya itu 0,61429 di sini. Nah, jadi ketemu di sinilah hasil analisisnya, yaitu berada di kuadran 1. Nah, jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil studi kasus dari Royal Konveksi, dilihat bahwa posisi produk kaos, kemeja, dan lain sebagainya itu berada di kuadran 1, di mana situasi ini dinilai sangat menguntungkan karena bisnis tersebut memiliki kekuatan dan peluang yang dapat memanfaatkan.
Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Jadi saran yang dapat dilakukan ketika usaha itu berada di kuadran 1 adalah dengan menerapkan kondisi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif, karena terdapat banyak kekuatan dan peluang di kuadran ini. Sekian, terima kasih. Oke, menarik. Saya bisa lihat share screen ininya, foto-foto kegiatan teman-teman. Iya, Pak. Oke, dari hasil ini kan kelihatan dia di kuadran 1. Teman-teman juga mengartikannya sudah benar ya. Kuadran 1 itu artinya nilai kekuatan yang dimiliki usaha tersebut itu lebih besar daripada kelemahannya. Kemudian peluangnya juga lebih besar ketimbang ancamannya. Nah, ini berarti pada kondisi kuadran 1 ya. Kuadran 1 di SWOT itu biasanya apa namanya? Kita mengeksplor kembali kekuatan-kekuatan yang ada. Artinya itu perusahaan itu sedang dalam posisi kuat dan berpeluang memenangi strategi. Nanti masukkan dia di makalah kalian itu kan, sorry, di laporan yang sudah dikirim sebelumnya. Di situ teman-teman sudah mengartikan bahwasanya di kondisi bisnis yang tekstil ini, ya kan, posisi pendatang baru masuk itu kan agak sulit, ya. Saya baca dari laporan yang teman-teman katakan di sini, posisinya sangat sulit. Nah, ini artinya memang yang saat ini, yang sudah ada saat ini berada di dalam kondisi yang SO ya kan. Maka yang perlu dieksplor segala sesuatu kekuatan-kekuatan yang menjadi kata kunci memenangkan kondisi pasar. Misalkan tadi kekuatan dari, coba sebutkan lagi kekuatan besar dari usaha yang kalian datangi. Kekuatan besar yang strength-nya apa aja? kaos, Pak. Iya, kekuatannya. Bisa misalkan kalian menemukan model produksinya sudah bagus atau bagaimana ya kan? Iya, Pak. Di makalah kalian ini strength-nya kalau kalian buat itu, oh ini dari apa ya, Lucky Tekstil, dari punya kalian belum ada nih ya? Oh, belum ditampilkan ya? Iya, Boleh Pak. boleh lihat ininya, strength-nya, kekuatannya dan peluangnya. Salsabila bisa di share screen lagi Di ininya. share screen, Pak. Iya, Pak. Ya. Bentar ya, Pak.
Oke, ini ya. Bawah, bawah. Ke bawah. Ya, ini dia 5-nya banyak di ini ya. Oke. Oke. Di close. Di close dulu share screen-nya. Oke, teman-teman perhatikan ini ya. Ini adalah bentuk kesimpulannya. Jadi ketika posisi teman-teman itu berada di kuadran 1, maka strategi yang akan diberikan itu adalah strategi agresif. Ya. Ketika hasil perhitungan SWOT-nya itu berada di kuadran 1 ya, itu artinya agresif. Agresif di sini ini memberi makna bahwa kita harus mengeksplor kekuatan-kekuatan kita untuk dijadikan strategi-strategi untuk memenangkan pasar. Kalau dilihat dari indikator strength yang teman-teman buat tadi, memang sudah kelihatan si usaha yang teman-teman jadikan sampel ini sudah settle dia kan, punya kekuatan-kekuatan yang bisa dimanipulatif dan dimanfaatkan untuk kemenangan dia di pasar. Ya, artinya ini dia. Nanti teman-teman bisa masukkan ke dalam hasil analisis ini dia. Ketika berada di kuadran 1 maka dia agresif. Karena kalian kan sudah bisa menentukan dia berada di kuadran mana. Nanti kalau teman-teman lain ya ada berada di kuadran 3 misalkan. Artinya ini kalau di kuadran 3 nih SO-nya negatif ya, kemudian TO-nya juga negatif. Artinya kelemahannya tinggi dan ancamannya juga tinggi. Maka strategi yang digunakan itu adalah di defensif. Kalau yang kuadran keempat, kuadran kedua ya di sini ya disebutkan ya. Kalau kuadran kedua di sini turn around. Ya, berarti kita harus mengambil kebijakan lain agar bisa mengembalikan ada manusia yang pakai knalpot berisik ini ya. Semoga apa nanti diselamatkan di akhirat ini yang pakai knalpot berisik ini. Kemudian Amin ya rabbal alamin. Kemudian di kuadran 4 itu diversifikasi. Nah, contoh video sebelumnya itu kan dia di kuadran 4 ya. Di mana strength-nya minus ya kan, alias kelemahannya lebih tinggi, tetapi opportunity-nya besar. Jadi di kuadran kedua. Oke, gitu ya. Ini bentuk kuadran dari apa namanya? Kesimpulan teman-teman. Coba Pak, ya, silakan Salsabila. dokumentasinya langsung di-share screen juga. Iya, boleh. Dokumentasinya boleh diperlihatkan. Ya, Pak. Kemudian nanti gini ya teman-teman, setelah pertemuan ini, kalau laporannya sudah selesai, kirim dulu via WhatsApp ke saya untuk diperiksa dulu, ya. Setelah sudah oke, baru nanti diupload di kolom ini ya, kolom nanti saya buka di kolom UAS untuk pengumpulannya. Karena UAS itu kan Januari, minggu pertama. Sebenarnya bisa di bulan Januari teman-teman baru upload. Tapi kalau saya sarankan, kalau sudah selesai juganya ya kan, kumpul aja. Jadi nggak ada beban lagi nanti. Gimana, Salsabila? Ya, Pak. Bentar ya, Pak.
Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, kelihatan Bambang. Mukamu nggak ada ya sini ya? Nggak ada ya? Bukan Oke. gitu loh, Pak. Oke, ini nanti bisa diupload ke YouTube. Jadi yang yang dikumpulkan nanti videonya itu linknya saja ya. Dari Drive ya, Pak? Enggak, di-upload YouTube aja. Jadi Oh, link YouTube. link Oke, YouTube-nya aja nanti diambil. Nanti link YouTube-nya Oke, itu Pak. saya tautkan di pelaporannya. Baik, Pak. Oke. Oke. Sip. Kemudian sebelum lupa kita cek dulu ini. Sebentar ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini judul ya. Ini kan judul atau cover. Nah, cover ini kita tidak buat makalah ya, tidak buat makalah. Tapi di sini judulnya adalah Service Learning. Service Learning Ekonomi Industri. Studi kasusnya sebutkan nama tempatnya ya. Sebutkan nama tempatnya. Kemudian mata kuliahnya ya disebutkan. Dosen pengampunya ini di bawah ya. Di bawah di sini. Posisinya di sini. Kemudian disusun olehnya. Ini oke. Ini spasinya 1 ya. Oke. Sudah ini covernya ya. Mas revisi tentang covernya. Nanti teman-teman bisa perbaiki alurnya ini sesuai dengan yang di diminta kemarin ya. Banyak yang nanya ini ya. Sebentar saya buka ininya pertemuan. Oke. Sekalian ya. Oke, ini judul laporan tadi ya. Covernya laporan service learning namanya. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, laporan service learning itu kita sifatnya itu adalah pengabdian berbasis penelitian. Jadi teman-teman itu melakukan dua kegiatan pada satu laporan ini. Yang pertama itu kegiatan pengabdian masyarakat. Yang kedua itu adalah penelitian. Oke, bab 1-nya tidak ada masalah ya, latar belakang udah oke. Rumusan masalahnya kita ingin mengetahui struktur pasar dari tekstil, itu ya rumusan masalahnya. Kemudian tujuan kegiatannya kita untuk mengetahui strateginya dan manfaat kegiatannya. Teman-teman beritahu untuk tempat service learning-nya apa? Untuk tempatnya itu apa manfaatnya? Pertama bisa jadi manfaatnya adalah memberikan atau memberi informasi bahwa saat ini perusahaan itu sudah berada pada posisi kuadran 1 misalkan untuk hasil kelompoknya Bambang ya. Artinya mereka bisa mengembangkan strategi dengan menitik beratkan kepada ekspansi. Nah, di kuadran 1 itu memang dia identik dengan ekspansi ya. Menambah kapasitas produksi, memperbesar jangkauan pasar dan sebagainya. Itu contoh untuk manfaat bagi tempat. Untuk manfaat bagi kelompok, ya teman-teman ini bisa mengatakan begini ya. Manfaat yang pertama adalah berdampak kepada masyarakat. Yang kedua, ini menjadi dasar untuk penelitian terkait dengan UMKM tekstil di kota Medan. Indikatornya. Nah, ini banyak yang nanya kemarin masalah indikator. Yang pertama indikator material.
Indikator material ini adalah indikator pencapaian hasil dari service learning. Dikatakan material berarti ini adalah bukti-buktinya. Berarti di sini nanti indikator materialnya adalah ada bukti otentik dilakukannya service learning, yaitu ada foto, ada video, dan ada laporan yang dipublikasikan ya. Kemudian indikator prosesnya. Nah, indikator prosesnya adalah indikator bahwa teman-teman ini melakukan proses sesuai dengan kerangka laporannya. Nanti teman-teman buat kerangkanya adalah mengunjungi tempat, kemudian mengidentifikasi struktur pasar saat ini, kemudian menghitung saat ini kondisi pasar itu bagaimana, ya. Kemudian yang terakhir P, menghitung performance dari objek penelitian teman-teman. Berarti kan indikator proses ini tidak lepas dari SCP ya. Structure, conduct, dan performance. Dan yang terakhir, indikator hasil. Indikator hasilnya ini adalah diketahuinya apa strategi yang bisa dilakukan oleh objek. Ya, itu indikator hasil. Masing-masing indikator ini buat satu paragraf saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, jadi di sini ada tiga paragraf. Yang ini profil, nah, teman-teman udah tahu lah profil ya. Landasan teori kita sudah punya ya. Teman-teman sudah ngumpul di pertemuan ke-12, itu dipakai semua ke dasar teori. Di ini ya, yang contohnya ini yang dikumpul oleh Gini Aulia Rawani. Ini adalah dasar teori. Dasar teori teman-teman ya, masukkan aja semua nih. Oke. Setelah itu pembahasan. Nah, pembahasan yang tadi teman-teman buat tadi tuh. Saat ini kondisinya berada pada posisi ini bla 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 bla, itulah masukkan ke pembahasan. Jadi tujuan kita bertemu hari ini adalah memastikan bahwa teman-teman itu bisa mengisi pembahasan. Oke. Nah, yang terakhir adalah bab 3, penutup. Teman-teman bisa buat kesimpulan, kritik dan saran, kemudian daftar pustaka. Oke, done ya, selesai. Teman-teman sudah selesai atas tugasnya hari ini dan dipastikan tidak ada UAS berarti. Bukan tidak ada UAS ya. Ini adalah nilai UAS teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, Bambang ada mau nanya? Berarti Pak dari kelompok kami cuman bagian covernya itu aja Pak. Apanya cover? Yang perlu diperbaiki. Iya, kayaknya semua teman-teman sama ya. Di situ semua rata-rata buat analisis kan? Iya Pak, sama. Jangan buat analisis ya. Kita basicnya itu adalah service learning. Di sini dibuat service learning ya. Service learning. Dan bukan makalah. Ini report, laporan. Beda makalah dengan laporan. Beda ya. Memang ini ya, saya pun baru sadar kekeliruan ini. Beda makalah, beda critical review, beda jurnal, beda laporan, dan beda penelitian. Itu semua skupnya beda-beda. Ciri khasnya ada dia. Kalau di laporan, ciri khas utamanya itu adalah bukti kegiatannya. Ya, ciri khas laporan itu adalah bukti. Makanya di draft ini teman-teman itu diwajibkan memberikan indikator hasil. Karena di laporan begitu. Saya kurang tahu ya di himpunan kalian ketika membuat laporan pertanggungjawaban itu seperti apa. Tapi pelaporan yang benar itu harus ada indikatornya. Agar bisa dihitung dia seberapa besar dan seberapa cocok laporan itu atau kegiatan itu dilakukan berdasarkan dengan target yang kita inginkan.
itu laporan. Dia berbeda dengan skripsi, berbeda dengan makalah ya. Kalau di skripsi kan tidak ada ini, indikatornya tidak ada. Di makalah pun tidak ada. Baik, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kelompok berikutnya boleh. Jadi itu Pak Bapak itu. Kenapa, Bang? Enggak, Pak. Enggak. Berarti cuman itu aja ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, enggak, Bang. Bukan cuma itu aja. Itu kan covernya aja ya. Kalian kan belum ada ngumpul pembahasannya, Bang. Ya kan? Oh iya, Pak. Siap. Nah, jadi nanti yang udah fullnya, yang udah jadinya sebelum diupload ke apa namanya ke classroom, nanti WA dulu ya ke saya. Batas pengumpulan classroom itu pada saat kita ujian. Kemungkinan besar kita ujian itu kalau nggak tanggal 3, kalau nggak tanggal 3, tanggal 10. Saya belum dapat edarannya ya. Tapi yang pasti nih kita bersama-sama menyambut Natal dan Tahun Baru jadi libur. 26 sampai tanggal 1 ini libur ya. Baik, kelompok berikutnya kelompok Deksa. Kelompok Deksa ini kan ininya ya, Kosmanya ini kan? Iya Pak. Betul, Pak. Naam. Silakan kelompok Deksa. Oke, ini kuadran 1 juga ya hasilnya ya. Iya Pak, kuadran 1 juga Pak. Bernilai positif di kekuatan sama peluang. Jadi untuk hasil dari produk tersebut, berdasarkan hasil studi kasus produk jilbab, dapat dilihat bahwa posisi produk jilbab berada di kuadran 1, di mana usaha jilbab memiliki kekuatan untuk tetap bertahan dalam keadaan bagaimanapun, serta mempunyai peluang yang bagus untuk mengembangkan usaha tersebut. Selain itu, kondisi ini mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Oke. Bahkan peluang untuk ada ancaman. Jilbab ini kan dia spesifik ya, Deksa ya. Iya. Artinya spesifik, nggak mungkin ada cowok pakai jilbab kan? Nah iya Pak, Ya. khusus muslimah. Ya, udah dia khusus perempuan, khusus lagi yang beragama Islam atau nggak juga sebenarnya sih, tapi yang pasti perempuan kan. Bagaimana cara si produsen ini memastikan bahwa dia merujuk kepada apa namanya konsumen yang tepat? Kalian bertanya itu nggak kemarin? Maksudnya gimana Pak? Karena dia ini kan produknya spesifik ya. Tadi saya sudah Iya Pak. sebutkan dia pasti tertuju kepada wanita kan. Maksudnya waktu kalian ke situ, apakah kalian bertanya kepada si produsen bagaimana cara dia ya menjual produk tersebut agar memang sesuai dengan segmen pasar yang ditujunya?
Banyak kali nyamuk nih. Ada menanyakan itu? Hal tersebut, Deksa. Kemarin kami tanyakan tentang pemasarannya aja Pak, bagaimana penjualannya. Penjualan kakak itu dia pakai kios gitu Pak, buka usahanya. Terus selain dari situ, karena masa COVID ini, dia pemasarannya lewat apa aja Pak? Lewat online. Segi online dimanfaatkan. Itu aja sih Pak. Sewaktu dia lewat online, waktu lewat online itu, maksudnya dia jajakan lewat apa namanya, Tokopedia atau apa gitu ya. Dia nggak Ya, melakukan marketing, maksudnya kayak di Facebook itu dia buka apa namanya, apa yang biasa ibu-ibu jual, Marketplace. ya biasa ibu-ibu jualan tuh cuman tuh apa namanya tuh, yang online, Pak. shop. Shop. bukan yang dia live itu kan live apa namanya, Live TikTok, Pak. bukan TikTok, biasa Facebook itu kan, yang dia Iya, jualan. iya Pak. Facebook, Pak, ibu-ibu jualan Iya. gitu. Apakah Enggak, dia live streaming. Flash sale, Pak, flash sale. bukan Berarti aku ibu-ibu dong. streaming? Biasa dia Streaming. ya apa namanya itu ya, jualan streaming itu. Saya nggak pernah pula buka Facebook itu apa namanya itu ya, yang jualan-jualan itu kan ada kan live, dia lagi live ini Iya, ada Pak, live streaming. live, Yang langsung. ya itu namanya. Apakah mereka melakukan itu, Deksa? Oh, untuk produsen ini Pak, tidak Pak. Cuma dia hanya memanfaatkan sosial media aja, nggak live streaming Pak. Sosial media itu seperti apa? Facebook sama Instagram Pak. Dia ngepost aja atau dia share ke orang lain atau bagaimana? Kalau dia cuma ngepost, berarti kan lingkaran dia aja tuh yang bisa lihat. Nah, kalau lingkaran dia aja yang bisa lihat, maka kan Ngepost juga minta anggotanya Pak untuk memasarkan Pak. iya. Itu berarti itu nanti kalian masukkan tuh di di laporan kalian bahwa dia menggunakan, ya kan, marketing dia ini, dia menggunakan SDM dia untuk ikut mempromosikan produknya. Itu ya, Deksa ya. Dicatat dan Oh, itu harus, masukkan di hasilnya nanti ya Pak. iya, itu salah satu trik. Dan itu harus dicatat. Memang di beberapa literatur ya, kenapa perusahaan besar itu dia semakin besar? Karena salah satu jawabannya adalah mereka membuat SDM-nya itu ikut berkontribusi tidak hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai marketing, sebagai penikmat jasa juga, ya, alias produk yang dijual itu dibeli oleh si karyawannya, ya kan, dengan harga yang lebih murah, dan bisa juga bertindak sebagai pihak ketiga yang membantu perusahaan itu berjalan dengan baik. Ini temuan ini. Ini temuan. Jadi teman-teman tahu kan bagaimana nanti kalau kalian punya usaha memperlakukan karyawan kalian. Iya. Ya, itu nanti masukkan ya. Berarti udah ketemu kita. Karena dia spesifik, itu sulit sebenarnya. Berbeda cerita kalau kita jualan ayam penyet. Semua orang makan ayam penyet. Ya, semua orang makan ayam, mulai dari bayi umur 5 tahun sampai kakek-kakek umur 100 tahun makan ayam. Jadi gampang. Tapi kalau jilbab, nggak mungkin Bambang beli untuk dipakainya. Ya kan? Nggak mungkin Ahmad Fuadi ini sengaja beli jilbab untuk dipakainya. Kecuali kalau sudah operasi kelamin ya. Artinya kan begini, artinya bukan masalah jenis kelaminnya yang kita permasalahkan, tetapi memang ini sudah spesifik dia. Pasarnya ini spesifik. Oleh karena dia spesifik, maka diperlukan teknik tertentu untuk marketing. Nah, ketika hasil dari kuadran itu adalah
kuadran 1 atau dia agresif, maka kalau seperti Deksa awal katakan tadi, dia cuma ngepost di Facebook ini, itu nggak mencirikan dia sedang agresif, ya kan? Nggak mencirikan itu. Tetapi ketika dia paksa ya, walaupun tidak paksa-paksa kali, tetapi mengikut sertakan karyawannya, SDM-nya untuk ikut serta memajukan usahanya ini, ya, memajukan usahanya, kemudian memajukan dengan cara mempromot usahanya ini ke orang lain, itu termasuk strategi agresif. Nah, itu bisa dicantumkan. Nah, karena dia sudah memasuki ke level itu, maka Deksa tambahkan lagi, apa kira-kira strategi alternatif untuk marketingnya? Ya, contohnya misalkan, ketika sudah mulai karyawannya nih, ya kan, mulailah buat paketannya, misalkan, ya kan, dibuat paketan-paketan tertentu yang memang pangsa pasarnya ini adalah saudara-saudaranya karyawan itu. Artinya kita sudah tahu kan karyawan-karyawan kita itu punya kemampuan membeli di harga berapa, kemudian kita buat produk di harga itu, sehingga mempermudah segmen pasar yang sudah dibuat tadi. Misalkan itu, ya, atau memperbesar channelingnya dengan cara menitipkan ke butik-butik, ya kan, dan sebagainya. Nanti teman-teman bolehlah cari alternatif-alternatif tambahan yang bisa diimplementasikan untuk produk ini. Oke, gitu ya Deksa ya. Saya kira oke. Sudah oke. Baik, ada kelompok lain yang mau mempresentasikannya? Kelompok 4 belum, Pak. Oh ya, silahkan kelompok Jihan. Ini yang ngumpul kemarin Jihan ya? Iya, Pak. Oke, nah ini lebih bagus nih ya. Maksudnya bagus itu tenun, usaha tenun. Usaha tenun ya. Kita lihat apa temuan-temuan dari kelompoknya ya. Oke. Sudah berapa tahun ini, Jihan, usahanya? Dari tahun berapa ya? Dari tahun 86, Pak. Waduh. 86. Ngeri kali lah ini. Oke, kita lihat hasilnya. Baik, langsung saja. Berdasarkan hasil pengisian kuesioner kemarin, jadi kita dapat melihat bahwasanya jumlah skor dari kekuatan itu, Pak, ini jelasinnya dari mana, Pak? Udah betul dari ini? kuesioner, Pak. Iya, dari sini aja. Sini aja. Jadi berdasarkan hasil kuesioner kemarin, kami mendapatkan bahwasanya untuk pengusaha tenun sendiri, perusahaan tenun itu merupakan perusahaan tenun satu-satunya yang berada di daerah Langkat. Jadi untuk produk tenun, daerah Langkat itu hanya ada di daerah situ, daerah Tanjung Pura itu, dari perusahaan UD Dato Laksamana ini. Jadi berdasarkan hasil kuesionernya, di sini kita dapat melihat bahwasanya skor kekuatan itu lebih besar dibandingkan dari kelemahannya, sehingga bernilai positif. Dan skor dari peluangnya itu lebih kecil dibandingkan skor ancamannya, sehingga bernilai negatif, walaupun
nilainya tidak terlalu jauh. Jadi dapat dilihat dari hasil tersebut letak titiknya itu berada pada kuadran kedua, di mana hasilnya itu positif dan negatif. Sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya posisi tenunan tradisional khas Langkat berada di kuadran 2, di mana usaha tenun ini adalah suatu wadah yang terbilang cukup kuat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha ini adalah satu-satunya pengusaha tenun tradisional khas Kabupaten Langkat yang berada di Kabupaten Langkat. Jadi tantangan yang dimiliki oleh usaha ini tidak terlalu memiliki kesulitan yang cukup besar karena nilainya itu beda-beda tipis antara tadi peluang dan ancamannya. Namun dengan kesulitan yang sudah diketahui ini, usaha ini dapat menerapkan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang yang telah didata dengan mendiversifikasikan jasa yang diberikan dengan menggunakan berbagai macam aplikasi untuk melakukan promosi. Karena dari hasil wawancara sendiri, kami mendapat informasi bahwasanya perusahaan ini itu hanya kurang di bagian promosi, Pak. Karena mereka masih promosinya itu cuman dari WA sama dari Facebook juga, terus sama dari relasi lah dari organisasi sama melakukan pameran gitu, Pak. Oke. Menarik ini ya. Bagus ini. Menariknya yang pertama itu adalah kalian menemukan produk yang unik dia, unik. Unik itu artinya ini tidak gampang di-copy. Pada dasarnya ya, sebenarnya kalau usaha-usaha yang seperti ini gampang sekali monopolinya. Iya, Ya kan? Pak. Sebenarnya gampang dia memonopoli ini gampang. Tapi, yang paling menarik lagi ya, dari hasil temuan kalian, dia itu berada di kuadran kedua, tidak di kuadran ke-1. Ini spesial jadinya, sangat spesial pun bahkan. Kalau dia berada di kuadran kedua, maka permasalahan utama dari perusahaan ini adalah produk yang monoton. Produknya itu monoton. Sehingga pangsa pasarnya itu tidak membesar, tidak melebar dia. Padahal struktur pasarnya ini sebenarnya luas. Paham maksudnya, Jihan? Paham, Pak, sedikit. Paham. Ya. Ini kan sebenarnya pangsa pasar batik, pangsa pasar kaos seragam, ya, kaos kantoran, baju kantoran, atau baju-baju kondangan, gitu ya, atau baju nikahan, itu sebenarnya masih berada di dalam struktur pasarnya si Songket ini. Songket ya. Ya kan? Dia masih di situ. Iya, Pak. Masih di situ. Tetapi dari hasil temuan kalian ini menunjukkan bahwasanya dia tidak berhasil memperlebar kemungkinan mendapatkan pasar itu. Dan ini memang betul terjadi nih memang. Ini memang case-nya, faktanya memang begitu. Kenapa Songket itu tertinggal dari batik? Karena batik sudah bisa masuk ke pasar yang lebih luas tanpa harus keluar negeri. Ya kan? Nah, berarti nanti kalian fokus di situ aja hasilnya. Nanti disebutkan ya di laporan itu bahwasanya
struktur pasar dari bisnis ini pada dasarnya itu besar. Peluangnya itu banyak. Tetapi dari hasil identifikasi teman-teman di lapangan, ini mendapatkan fakta bahwasanya mereka gagal memasukinya. Kemungkinan gagalnya bisa jadi begini. Desainnya itu masih monoton. Ya kan? Desainnya itu masih monoton. Artinya begini, desain yang dihasilkan itu hanya berkutat kepada bagian itu saja. Misalkan acara formal saja gitu ya kan. Dia nggak bisa dipakai untuk hangout gitu ya, atau ke pantai pakai songket gitu, kayaknya nggak bagus. Padahal itu kan hanya image ya kan? Ya kan Bang? Iya, Pak. Tapi kalau Iya, dibentuk Pak. dibentuk sedemikian rupa kan pada dasarnya bisa-bisa aja ya kan? Ada peluang itu. Nah, nanti kalian bisa buatkan itu. Salah satu alternatif solusi yang bisa diberikan kepada perusahaan ini adalah memperlebar ya jangkauan pasarnya, bukan marketingnya. Bukan marketing. Marketingnya itu step berikutnya. Apa dia? Yaitu menyesuaikan desain-desain yang bisa diaplikasikan ke perusahaan ini. Misalkan dia membuat khusus baju kantoran ya kan, baju untuk apa namanya, baju untuk pengganti hari Jumat. Pada dasarnya kan di kantor itu hari Jumat itu pakai batik itu bisa diganti sebenarnya. Nggak pakai batik boleh, tapi dia pakaian tradisional. Boleh pakai songket, sebenarnya pada dasarnya boleh. Itu bisa dipakai. Atau bisa kaos motif songket ya kan, atau songket yang bisa dipakai untuk tidak formal, acara tidak formal. Nah, itu apakah mungkin? Itu pertanyaan saya ya. Nah, ini kalau misalkan mungkin, itu jadi masukkan dia ke dalam strategi teman-teman. Karena pada dasarnya ini dia harus diversif. Kan kalau kuadran 2 itu hasilnya adalah diversifikasi ya. Artinya dia memperbanyak channeling usahanya. Misalkan kalau di contoh kasus yang sebelumnya itu kan Gojek. Gojek itu misalkan bisnis awalnya itu adalah ngantar orang saja. Maka ketika dia harus mendiversifikasi, maka muncullah bisnis-bisnis baru. Contohnya langganan. Itu salah satu bentuk diversifikasi. Begitu Jihan. Ini menarik memang. Oke nih, menarik. Ini kalau mau jadi tes skripsi pun bisa ini. Udah cocok ini. Skripsi, jurnal-jurnal pun ini bagus ini. Kalau dijadikan jurnal bagus banget. Karena temuannya itu memang dia sesuai dengan kenyataan, faktual. Dan kalian dapat informasi langsung dari orang yang melakukannya. Kan kalau kita lihat ya di kuadran ini, strength-nya ini kuat sekali dia. Weakness-nya ini hampir tidak ada ini sebenarnya ini. Artinya dari sisi weakness ini dia sudah bermetamorfosis agar kelemahan-kelemahan yang dirasakannya selama ini itu menjadi kekuatan. Sebenarnya ini ya, kalau kita lihat dari kuadran ini, kalau kita membaca hasil temuan lapangan teman-teman ini. Ya, tetapi memang kita lihat di sisi opportunity dan threat-nya, ini besar dua-duanya. Baik opportunity dan threat-nya ini besar. Karena memang kita tahu sendiri ya, bisnis tekstil itu memang tantangan dan opportunity-nya itu memang besar. Tapi ini oke ya. Paham ya Jian ya? Masukan-masukannya udah oke ya? Paham, Pak. Oke, sip. Boleh diperlihatkan bukti-bukti ini ya, Jihan? Nah, jangan yang tanda pis-pis ini, nanti jangan terlalu banyak masuk ke ini ya. Mereng, Pak. Nggak apa-apa, nanti dimiringkan aja kepalanya.
Yang penting kita bisa lihat ya kan. Ini nanti digabung-gabungkan aja ya pakai Kind Master atau apa-apa itu kan. Iya, Pak. Lupa Jan, Pak. SDM-nya ini umurnya bagaimana? Ini mana, Pak? 82 tahun yang punya, Pak. Kira-kira Pemilik. Kalau SDM-nya sekitar umur 30 sampai 35 tahun, Pak. Oke, itu menarik ya. Yang punya ini udah mempersiapkan ininya, suksesornya. Apa tuh, Pak? Suksesor itu apa ya, Pak? Penggantinya. Pengganti setelah dia. ini ya, Pak. Iya. Ada sih, Pak, ke anaknya, cuman belum terlalu tertekunin kali untuk ke anaknya karena ibu ini masih sanggup, Pak, gitu. Untuk ngikutin pelatihan ke luar kota pun masih sanggup ibu ini, Pak. Tapi anak-anaknya ini udah diikut sertakan kan dalam bisnis ini? Udah, Pak, antara anaknya atau cucunya gitulah, Pak. Soalnya ada juga cucunya kalau nggak salah di daerah Aceh, tapi lupa Aceh mana, ada ngajar pelatihan juga, Pak. Songket ya? Tentang songket ya? Oke. Ini Pak. Kenapa saya tanya itu? Ini menarik ya. Ada lagi tambahan yang menariknya nih. Umur ini bisa jadi kelemahan ini sebenarnya. Usia ini. Ya, jihannya nanti bisa dimasukkan ke dalam weakness ini. Salah satu poin weakness yang perlu nanti dipertimbangkan untuk menjadi usulan teman-teman ya. Karena ini jadi begini. Mengapa industri Indonesia itu banyak yang tidak seberkembang di luar negeri ya. Salah satu penyebabnya itu adalah ini. Yang tua tidak mempersiapkan suksesornya. Kalau di luar negeri, kita punya bisnis kan, umur kita sudah mencapai 50, itu pengganti itu sudah harus ada. Karena kemungkinan meninggal itu lebih besar. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Tapi kan kita berbicara ini aja bisnis ya. Nah, itu merupakan salah satu item yang sebenarnya harus dipersiapkan. Dan salah satu saran nanti kalian, strategi dari kalian itu adalah itu. Mempersiapkan suksesor. Nah, memang ini kelihatan ya dia ya. Mengapa ini ada kaitannya dengan yang tadi? Mengapa desainnya mungkin masih begitu-begitu saja? Salah satu penyebabnya itu suksesornya ini tidak terlalu dilibatkan di dalam desain ataupun bentuk dari kain songket ini. Gitu ya kan? Ya kan Bambang? Jiwa mudanya nggak ada jadinya ya kan? Iya Pak, benar Pak. Sama juga kayak batik. Ya gitu ya. Udah ketahuan ini, benang merahnya ketahuan ya. Izin Pak, mau bicara sebentar. Ya silakan, Rania. Kemarin pas saya wawancarai Pak, saya teringatnya ada berbicara sedikit tentang penerus gitu ya Pak. Saya ingatnya nenek itu bilang kayak cucu ataupun anaknya kurang tertarik gitu Pak untuk melanjutkan bisnis yang dia lakonin ini gitu Pak. Jadi ada mungkin dari suksesornya itu nggak tertarik gitu Pak. Jadi dia aja sama anggota-anggotanya aja yang meneruskan. Seingat saya seperti itu gitu Pak kemarin. Ya. Mau dong menerus. Saya tengok tuh, jadi banyak kan. itu memang kelemahannya memang ya. Kelemahan industri kita gitu. Sebenarnya kesalahan utamanya itu adalah kegagalan orang tua membuat si anak itu memang tertarik terhadap bisnis itu. Memang kebanyakan begitu ya.
Dan beberapa studi juga menyebutkan seperti itu. Temuan itu nanti Rani ya, itu disebutkan di dalam laporan dan kalian nanti tetap harus memberikan solusinya adalah mempersiapkan suksesor. Mau dia anaknya atau karyawannya itu tidak masalah. Tetapi mempersiapkan suksesor itu adalah salah satu bentuk kewajiban ya dari mereka ini. Karena kalau dia tidak mempersiapkan suksesornya, diversifikasi tadi nggak ketemu juga nanti dia. Ya kan? Karena pasti ketika strateginya itu diversif, maka itemnya banyak, produknya jadi lebih luas gitu kan. Maka stoknya nanti jadi lebih banyak, jam kerjanya jadi lebih berat, kemudian modalnya nanti jadi lebih banyak, ada kebutuhan terhadap hutang nanti kan. Tadinya kan nggak butuh hutang karena dia diversifikasi, butuh hutang. Ini jadi ribet dan itu butuh suksesor, butuh orang yang lebih lebih bergairah. Istilahnya begitulah ya. Paham ya? Dong kan ini udah. Jadi nanti bisa dimasukkan ke laporan ya. Iya, Pak. Oke. Satu lagi ya, satu kelompok lagi ya. Ini direkam dulu nih. Teman-teman ini ya, saya ulangi ya. Jangan sekali-sekali berikan instrumen penelitian kalian itu, ya, instrumen penelitian kalian itu, mau itu kuesioner kah atau apakah dia, sebelum kalian betul-betul pastikan mereka itu betul-betul bisa mengisinya. Kalau mereka tidak paham mengisinya, ini bahaya. Karena salah satu fenomena ya, UMKM di kita itu tidak terbiasa dengan penelitian. Tidak terbiasa diteliti. Sehingga ketika mereka itu mengisi indikator-indikator yang kita buat, itu perlu pendampingan. Jadi jangan teman-teman ini udah buat kuesioner, langsung sebarkan ke mereka, Pak tolong isi gitu kan. Dia tak terlalu paham itu. Karena kan ketika kita memberikan kuesioner, ada kalimat positif, ada kalimat negatif. Ya kan? Nah, setiap kalimat itu mengandung informasi yang berbeda-beda. Nah, ini harus diejawantahkan atau diberitahukan, diinformasikan kepada mereka ini dengan benar-benar. Ya. Mungkin ini penyebab ya UMKM di Sumatera Utara itu kurang greget dia karena memang kita itu jarang ke tempat mereka untuk memberikan instrumen-instrumen penelitian. Tapi kalau mereka sering didatangi, kemudian diberikan informasi tentang penelitian, diberikan strategi-strategi atau ilmu-ilmu untuk peningkatan usahanya, mungkin nanti ini akan menjadi salah satu bentuk ya kontribusi positif dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Begitu ya Ahmad Suwandi ya. Kalau enggak apa nanti dia selain enggak selesai ya. Selain enggak selesai, nanti hasilnya itu mengada-ngada. Ya. Kalau di hasilnya mengada-ngada, sayang ya, sayang. Kalian udah ngabiskan waktu untuk membuat pertemuan dan sebagainya. Oke? Ya, Pak. Baik, saya tutup ya. Karena saya kira sudah semuanya udah ya. Sudah kita bahas ya. Sudah, Pak. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kalian sudah menuntaskan service learning-nya dengan baik. Alhamdulillah. Dengan baik, tinggal pelaporannya saja sehingga kita bisa pastikan
teman-teman nanti udah bisa ini ya, bisa menyelesaikan akhir semester ini dengan ya enak lah ya. Alhamdulillah.